Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Kopi Pahit di session Pikiran Hidayat. Kali ini kita akan mengikuti rapat kerja antara DPRD bersama tim anggaran Pemprov Sumatera Barat terkait pandangan fraksi-fraksi tentang kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara 2022. Rapat kerja ini memang ada yang dihadiri oleh pimpinan-pimpinan fraksi atau juru-juru bicara fraksi yang membacakan pandangan akhir fraksinya terkait hasil pembahasan badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat terkait kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara RAPBD untuk menyusun RAPBD 2022. Oke, kita saksikan. Di pagi hari ini telah banyak rahmat hidayah dari Allah kepada kita semua. Semoga pada pagi ini kita dapat melaksanakan rapat kerja pembahasan akhir dalam acara penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ketua PPS tahun 2022. Salam dan selawat mari kita sampaikan untuk menyanyikan Ustaz Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat hormati Ketua fraksi Bapak Ibu Anggota Bangga, yang sangat hormati Gubernur diwakili oleh Pak Asisten. Alhamdulillah cukup asisten kita yang hadir, Pak Beni dan Mas Ahadi, Pak Rujel, Pak Yani, Pak Zai, terima kasih, Pak Sekwan dan saudara yang kita hormati. Sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan dalam badan musyawarah badan anggaran bersama DPD dan OPD yang sangat penuh telah merampungkan pembahasan terhadap rancangan KUHP tahun 2022 mengacu pada ketentuan pasal 9 ayat 3 PP nomor 12 tahun 2018, maka sebelum pembahasan akhir yang dilakukan oleh badan anggaran tersebut dilanjutkan pada tahap pemetakan penerapan bersama, terlebih dahulu fraksi akan memberikan pendapat akhir fraksinya. Sebelum fraksi menyampaikan pendapat akhir fraksinya, terlebih dahulu kami menyampaikan beberapa kebijakan yang ditetapkan dalam pembahasan rancangan KUHP tahun 2022, yaitu pembahasan rancangan KUHP tahun 2022 memperoleh RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 disesuaikan kembali dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang agak terlambat dari Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan dalam hal ini diwakili oleh Pak Asisten 1. Badan anggaran bersama DPD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pembahasan terhadap rancangan uang PPS tahun 2022. Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan tersebut dapat dilaporkan pada pendapat ahli fraksi ini sebagai berikut. 1. Melalui penyuluhan dan seterusnya, sudah kami sampaikan kepada Ibu. Yang kedua, proses pembahasan rancangan uang PPS tahun 2022 dan seterusnya. Dan fokus pembahasan terhadap rancangan uang PPS tahun 2022 serta memperhatikan ketentuan pasal 89 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dapat dirumuskan hasil pembahasan sebagai berikut. 1. Pembahasan kerangka makroekonomi daerah dan seterusnya. 2. Pembahasan pendapatan daerah, yaitu A. Pendapatan asli daerah PAD. Untuk pendapatan asli daerah disepakati sebesar 2.501 miliar lebih atau terjadi kenaikan sebesar 84 miliar lebih dari yang ditetapkan rancangan UAP PPS itu sebesar 2.017 miliar lebih yang bersumber dari tambahan distribusi daerah sebesar 13 miliar lebih, tambah dengan pendapatan asli daerah sebesar 79 miliar lebih, pengurangan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah
sebesar tadi. Terkait dengan tambahan pendapatan akhir RAPAD yang pertama pendapatan grup RST, Badan Anggaran merekomendasikan kepada tim anggaran pemerintah RAPD untuk dapat Barat Selasa 31 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pendapat akhir fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap rancangan KUA PPAS APBD tahun 2022 sampaikan dalam rapat kerja pembahasan akhir DPRD Provinsi Sumatera Barat Selasa 31 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang kami hormati, fraksi Partai Gerindra meminta Pemprov lebih kreatif dan inovatif lagi dalam menggali sumber-sumber pendapatan, terutama dalam pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah. Selain pendapatan dari BUMD yang umumnya masih dalam kondisi sakit, selama ini kita lebih banyak bertumpu pada mekanisme transfer daerah yang tahun 2022 diproyeksikan sebesar 4,033 triliun lebih atau berkurang sebesar lebih kurang 120 miliar. Fraksi Gerindra tetap berkomitmen meminta alokasi belanja untuk belanja modal mesti disesuaikan dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, yaitu sebesar 14% dari APBD atau pada angka lebih kurang 992 miliar. Namun pada KUA PPAS kali ini masih diproyeksikan pada angka sekitar 855 miliar lebih atau di kisaran 12,936%. Fraksi Gerindra juga meminta Pemprov benar-benar menunjukkan keseriusan dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 dan dampaknya bagi masyarakat. Kondisi daerah ini masih mengkhawatirkan. Gerindra meminta agar alokasi anggaran dinaikkan nantinya pada pembahasan RAPBD. Kami belum melihat adanya keberpihakan Pemprov terhadap penanganan pandemi ini karena anggaran yang dialokasikan hanya lebih kurang 55 miliar yang ditempatkan di pos belanja tak terduga atau BTT. Walaupun dalam jangka pendek dirasa cukup, namun kami menilai masih sangat minim sehingga perlu dinaikkan. Kami meminta agar angka alokasi BTT disesuaikan dengan arahan pemerintah pusat melalui Mendagri sesuai surat edaran Mendagri 901-4350/SJ tanggal 16 Agustus 2021 yang mengamanatkan belanja tak terduga terutama untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 sebesar 5-10% dari APBD. Pandemi COVID-19 secara jelas dan kasat mata memberikan pengaruh dan dampak luar biasa dari seluruh sektor kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Fraksi Gerindra meminta adanya alokasi anggaran untuk bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai maupun bansos. Kasih rakyat uang untuk mencegah dan memahami termasuk juga menjalani dampak-dampak pandemi COVID ini. Terakhir, 7. Fraksi Gerindra sungguh berharap Pemprov tetap komit dengan kesepakatan yang telah dibuat antara Banggar dan TAPD saat pengajuan RAPBD 2020 nanti. Kami ingatkan juga, terutama yang berkaitan dengan pemangkasan anggaran pembelian kendaraan dinas dan anggaran rehab berat bangunan kantor untuk tidak dialokasikan pada anggaran 2022 sesuai dengan kesepakatan kita. Pimpinan, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, dengan demikian berakhir sudahlah pendapat akhir fraksi Gerindra. Jika saran, masukan dan poin-poin yang menjadi catatan ini diakomodir oleh Pemprov Sumatera Barat pada pengajuan RAPBD 2022, maka dengan ini kami menyatakan fraksi Gerindra bisa bersepakat dan menyetujui hasil pembahasan KUA PPAS tahun 2022 untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun 2022. Demikian pendapat akhir fraksi Gerindra ini kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau kurang pada tempatnya. Sekali lagi kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selesai. Sempurna 31 Agustus 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah akan menyampaikan singkat-singkat saja berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Sekretaris Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pertama kita sampaikan terima kasih memberikan pandangan berikut. Pertama, karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah, maka pengalokasian anggaran harus benar-benar mengacu kepada arahan konstitusi yang menggariskan dan program prioritas baik yang ada di dalam RPJMN, RPJPD, dan juga RPJMD. Terkait dengan rencana belanja prioritas yang ditetapkan dalam KUAPEPAS, PKS mendukung untuk diprioritaskan penganggaran seperti kegiatan yang menunjang program unggulan pemerintah daerah dengan mengalokasikan belanja modal 14% sebesar 992 lebih miliar dari target APBD 2022. Fraksi PKS juga menyetujui alokasi belanja modal tersebut untuk menambah kebutuhan anggaran penambahan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Sumber Daya Air, Bina Konstruksi dengan memperhatikan keseimbangan dan pemerataan bangunan antar daerah. Berikutnya untuk belanja tak terduga, fraksi PKS mendorong untuk pemenuhan sebagaimana diamankan dalam SE Mendagri 90143550 SJ 16 Agustus 2021. Alokasi sebesar 55 miliar. Anggaran PT tersebut belum sesuai dengan SE Mendagri. Tentu ini nanti akan sangat ditentukan dalam pembahasan rancangan APBD 2022. Hadirin berbahagia, pimpinan yang saya hormati, kemudian alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. PKS sangat setuju agar kebijakan umum prioritas plafon anggaran sementara disahkan mengakomodir alokasi untuk penanganan COVID-19, bidang kesehatan. Kemudian di mana telah dialokasikan anggaran pemeriksaan PCR sebesar 17 miliar. Anggaran ini untuk isolasi mandiri honorer tenaga kesehatan 15,8 miliar dan dukungan anggaran untuk lapor UNAN serta dukungan anggaran untuk penguatan lapor kesehatan pemerintah daerah agar mampu menjadi pusat pemeriksaan COVID-19 dan penyakit menular lainnya. 7 hibah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi PKS menerima rancangan KUAPEPAS 22 untuk ditetapkan menjadi KUAPEPAS APBD 2022. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi PKS, Ketua Dr. Andes Haji Nur Firman Wansah MM APT. Pada kesempatan ini kami dari fraksi Partai Demokrat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Anggaran dan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah merampungkan pembahasan rancangan KUAPEPAS tahun 2022 sehingga dapat disepakati dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sedangkan pertama, dalam pendalaman yang dilakukan Badan Anggaran terhadap kerangka makroekonomi daerah, pendalaman pendapatan daerah, pendalaman belanja daerah, dan pembiayaan daerah berkaitan dengan rancangan KUAPEPAS tahun 2022. Kerangka makroekonomi daerah yang dijadikan sebagai asumsi mencakup laju pertumbuhan ekonomi 5,6%, PDKB ADHB per kapita 48,28 juta, tingkat pengangguran terbuka 6,31%, kemiskinan 6,5%, dengan capaian makroekonomi daerah tersebut proyeksi pendapatan sebesar 6.468 miliar lebih. Kerangka ekonomi makro daerah tersebut tidak hasil pemeriksaan kinerja dan efektivitas pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan tahun anggaran 2020 pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Antara lain dapat kami kemukakan untuk kelanjutan gedung Stadion Utama, gedung kebaya, gedung IGD terpadu RSUD Dr. Ahmad Mukhtar, gedung Oka Sentral RSUD Eman Arsya, BPKRI merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat membuat nota kesepakatan untuk menjamin adanya komitmen penyediaan anggaran atas pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan yang telah direncanakan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sampai kami membacakan pendapat akhir fraksi ini, belum ada juga penjelasan dari nota kesepakatan tersebut dalam hal
Setiap pembahasan di Banggar telah berulang kali kami sampaikan dengan tidak adanya penjelasan terhadap nota kesepakatan tersebut. Kami fraksi Partai Demokrat tidak ikut bertanggung jawab jika TAPD masih menyediakan anggaran, sementara nota kesepakatan tidak jelas juga sampai sekarang ini. Diserta dalam rancangan KUA PPAS tahun 2022 masih merupakan program rutinitas OPD. Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, belum terlihat bagaimana pelaksanaan dan sasaran yang akan dicapai dari program unggulan gubernur dan wakil gubernur yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Apabila kondisinya masih tetap seperti ini dan tidak ada upaya peningkatan pendapatan daerah, maka akan banyak program yang ditetapkan dalam RPJMD yang tidak bisa dilaksanakan. Demokrat mendorong adanya inovasi dan peningkatan kinerja dalam pengelolaan pendapatan daerah. Masih banyak potensi-potensi pendapatan daerah yang bisa dikembangkan melalui inovasi dan kreativitas. 8. Penyusunan program PD dalam rangka pelaksanaan program unggulan terutama pada sektor pertanian yang diusulkan dalam rancangan KUA PPAS tahun 2022 belum terpadu dan belum terkait satu sama lain. OPD masih melihat ego masing-masing OPD. Melihat kondisi tersebut, fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah daerah untuk membentuk tim terpadu atau tim pengendali program yang tugasnya untuk mensinkronkan program antar OPD dengan melaksanakan program unggulan yang telah ditetapkan pada RPJMD 21-2026. Dapat akhir fraksi Partai Demokrat terhadap rancangan KUA PPAS tahun 2022 Provinsi Sumatera Barat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rancangan KUA PPAS tahun 2022 dapat disetujui dan untuk dilanjutkan ke tahapan selanjutnya dengan memperhatikan beberapa catatan dan penegasan yang kami sampaikan di atas. Terima kasih, hormat kami. Adam 31 Agustus 2021, fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ketua Haji Ismet Amjid SH, Sekretaris Haji Muhammad Nurman SD. Dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan KUA PPAS tahun 2022. Selawat dan salam kita curahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan. Kami fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan pertama ucapan terima kasih kepada dan keadilan penganggaran pembangunan yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Ranperda APBD yang nantinya akan menjadi pedoman pelaksanaan anggaran sangat ditentukan berdampak atau tidaknya bagi rakyat Sumatera Barat khususnya. Dari keputusan yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal itu ditambah lagi dengan dinamika politik provinsi yang juga sangat dinamis akhir-akhir ini. Oleh karena itu, fraksi Partai Amanat Nasional menangkap pesan dari semua itu, bahwa kita mesti lebih hati-hati dan terus berupaya memperlihatkan kerja nyata, di antaranya dengan menyepakati anggaran yang benar-benar berpihak kepada rakyat dan akan menjadi solusi bagi sekian banyak masalah yang membelit mereka. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, sebelum masuk ke pokok bahasan, kami juga ingin memberi catatan pengantar dalam forum ini berkaitan dengan pengelolaan aset baik di lingkungan pemerintah daerah maupun di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kami fraksi Partai Amanat Nasional melihat dengan telah definitifnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset, sudah saatnya penertiban aset daerah yang ada dilakukan pengelolaannya
secara benar dan terbuka. Ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Bahkan jangan sampai terjadi kegiatan naik di jalan atau dimasukkan tanpa pernah ada dilakukan pembahasan terlebih dahulu. Nama Partai Amanat Nasional atas rancangan KUA PPAS Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Sumatera Barat menyatakan setuju agar rancangan KUA PPAS ini selanjutnya disahkan sesuai dengan hasil pembahasan DAPD dan Banggar DPRD Provinsi Sumatera Barat. Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap hasil pembahasan rancangan KUA PPAS APBD tahun 2022 disampaikan pada rapat kerja pembahasan akhir Selasa 31 Agustus 2021. 1. Sebagaimana yang disampaikan oleh Saudara Gubernur dalam nota pengantar terhadap rancangan KUA PPAS tahun 2022 bahwa kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 lebih dititikberatkan ke dalam 7 prioritas pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami menyarankan kepada Saudara Gubernur untuk konsisten dalam mengaplikasikannya ke dalam program dan kegiatan di dalam tahun 2022 yang akan datang. Konsistensi Saudara Gubernur tersebut hendaknya dapat disampaikan dalam nota pengantar APBD tahun 2022. Yaitu berapa persen alokasi anggaran yang disediakan untuk mendukung 7 titik berat prioritas pembangunan tahun 2022. Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, 3 fokus program prioritas yakni bidang pertanian, pariwisata, dan UMKM, serta pencapaian 7 prioritas pembangunan tersebut. Kebijakan yang adil dalam distribusi anggaran baik dari jumlah alokasi anggaran, aspek daerah, kabupaten atau kota, maupun aspek pemerataan pembangunan perlu mendapat perhatian dan menjadi pertimbangan sungguh-sungguh agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat, serta program-program yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengadaan aset, baik di pengelolaan aset, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang regulasinya diatur melalui peraturan gubernur seperti bantuan sosial, hibah, dan bantuan keuangan atau BKK, perlu menjadi perhatian pemerintah daerah terhadap regulasi tersebut dapat dipermudah pelaksanaan dan menjamin bisa terrealisasi program-program hibah, bansos, dan BKK tersebut. Dari hasil pembahasan Banggar dan TAPD ditemukan tidak sinkronnya proyeksi pendapatan asli daerah atau PAD yang tertulis di RPJMD dan yang tertulis di KUA PPAS, di mana yang dituangkan dalam KUA PPAS sebesar Rp 2,4T lebih, sedangkan yang tertulis dalam RPJMD 2021-2026 sebesar 2,5T lebih. Kami dari fraksi Partai Golkar menyarankan untuk dikembalikan besaran target PAD tersebut sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perda RPJMD 2021-2026. 6. Salah satu dampak dari hasil pilkada kemarin, banyak ASN dari kabupaten kota maupun dari provinsi lain yang mengurus pindah ke Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu kami mengingatkan kepada Saudara Gubernur untuk melakukan seleksi yang ketat sehingga Provinsi Sumatera Barat ini tidak menjadi pelarian bagi ASN yang korban politik. Bagi Provinsi Sumatera Barat tentu akan menyerap anggaran DAU Provinsi Sumatera Barat dan pada akhirnya juga akan berdampak terhadap lonjakan belanja pegawai
di Provinsi Sumatera Barat yang membuat tidak sehatnya struktur APBD Provinsi Sumatera Barat. Ternak kambing, itik, ayam di luar pokok-pokok pikiran anggota DPRD dan daftar penerima beasiswa Raja Wali, sehingga terang benderanglah bagi kita jangan terjadi nanti seperti lagu Minang tak kicuh di Nantarang. 10. Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran sangatlah diperlukan sekali agar tidak terjadi antara perencanaan dan penganggaran jalan sendiri-sendiri. Bak pepatah mengatakan kudo bakato kudo, kusir bakato kusir. Artinya di sini antara RPJMD, RKPD haruslah sinkron dengan KUA PPAS dan APBD. Golkar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dapat menyetujui rancangan KUA PPAS APBD tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi KUA PPAS APBD tahun 2022. Saudara Darti Deson, Wakil Ketua SI Afriza SAUK, Insinyur Haji Hendra. Fraksi P3 Nasdem DPRD Sumatera Barat terhadap rancangan KUA PPAS tahun 2022 mendorong kepada upaya peningkatan kesejahteraan dengan adanya kesepakatan untuk menurunkan target tingkat pengangguran di APBD tahun 2022 ini. Saudara pimpinan akan analisa terhadap hasil pembahasan rancangan KUA PPAS Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Pada prinsipnya fraksi P3 Nasdem sependapat dengan apa yang telah dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama TAPD. Namun begitu, untuk lebih sempurnanya rancangan KUA PPAS tahun 2022 ini, izinkanlah kami fraksi P3 Nasdem menyampaikan saran serta usulan dan pendapat tentang rancangan KUA PPAS tahun 2022 ini. Antara lain, satu, dalam pembahasan fraksi melihat bahwa belanja modal pada PPAS yang semula 6% kemudian setelah dilakukan pembahasan menjadi 12% pada RPJMD 14%, fraksi P3 Nasdem minta kepada pemerintah daerah untuk menjadikan sesuai dengan RPJMD pada pembahasan APBD tahun 2022. 2. Pada anggaran untuk pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan dalam PPAS baru 7%. Pada visi dan misi kepala daerah dan RPJMD 10%, kami fraksi P3 Nasdem minta kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan pada APBD 2022. 3. Fraksi P3 Nasdem minta pada pemerintah daerah untuk dapat menyeimbangkan anggaran APBD untuk masing-masing kabupaten kota di Sumatera Barat. 4. Fraksi P3 Nasdem minta pada pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan anggaran untuk irigasi Bandar Lawe Kabupaten Solok, karena irigasi Bandar Lawe mengairi persawahan di 4 kecamatan di Kabupaten Solok dan Kota Solok. 5. Fraksi P3 Nasdem minta kepada pemerintah daerah upaya mengalokasikan anggaran untuk tebing Batang Lembang di betul memperhatikan sektor-sektor pertanian dan yang kami sampaikan atas tadi agar bisa terlaksana. Saudara pimpinan dan hadirin yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami fraksi P3 Nasdem setelah bermusyawarah dan menyetujui rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelaporan anggaran sementara atau KUA PPAS tahun 2022 ditetapkan sebagai kebijakan umum anggaran dan prioritas pelaporan anggaran sementara Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sesuai dengan berbagai catatan pembahasan dilaporkan dalam rapat oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat. Demikian pendapat akhir P3 Nasdem ini. Pdi Perjuangan dan PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas pelaporan anggaran sementara DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bahwa dampak pandemi COVID-19 ini banyak perusahaan-perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja, PHK, serta masalah ekonomi
dari pedagang kecil UMKM yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena kegiatan transaksi jual beli terhadap barang yang dipasarkan terlalu rendah, sehingga banyak di antara mereka kehilangan modal dan banyak lagi persoalan-persoalan sosial ekonomi lainnya akibat dari pandemi COVID-19 ini. Fraksi kami sangat menyayangkan sekali asumsi makroekonomi yang dibuat oleh tim TAPD pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat yang dari dahulu sudah beberapa kali fraksi kami dalam pembahasan KPS selalu menyampaikan saran dan penilaian bahwa asumsi makroekonomi itu dibuat tidak sesuai dengan fakta kondisi di lapangan. Untuk itu, fraksi kami sangat setuju sekali dikembalikan asumsi ekonomi sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Walaupun sebenarnya itu juga kurang tepat. Mengapa kami katakan kurang tepat? Karena RPJMD Provinsi Sumatera Barat sebagaimana fraksi kami sampaikan dalam pendapat akhir RPJMD 2021-2026 belum atau tidak pernah berangkat dari kondisi real di tengah lesunya perekonomian, tapi kemudian pendapatan ini selalu mencapai target bahwa melebihi dari target, bahkan melebihi dari target, yang menurut fraksi kami bahwa di posisi pendapatan daerah ini pemerintah daerah sepertinya dalam membuat target kecil dari sebenarnya. Mengenai belanja daerah terhadap postur belanja daerah yang direncanakan dalam PPS tahun 2022 sebesar 6,6 triliun, fraksi kami mengingatkan kepada pemerintah daerah Sumatera Barat untuk dapat berhati-hati karena belanja operasional sebesar 4,9 triliun yang digunakan untuk belanja pegawai 2,1 triliun, belanja barang dan jasa 2,7 triliun, belanja subsidi 6,9 miliar, belanja hibah sebesar 25 miliar, yang menurut fraksi kami belanja ini sudah tidak sehat, dan fraksi kami sependapat dengan Banggar bersama tim TAPD melakukan rasionalisasi terhadap belanja barang dan jasa sebesar 880 miliar dari alokasi awal yang akan dialihkan untuk memenuhi belanja modal sebesar 14%. Organisasi badan lembaga tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran, yaitu tepat guna, tepat sasaran di tengah situasi kondisi keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat yang belum sehat diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. C. Terhadap belanja modal sebagaimana disebutkan dalam laporan Banggar dan tim TAPD terhadap PPS tahun 2022 bahwa belanja modal terjadi ketidaksesuaian antara yang dibunyikan dalam RPJMD tahun 2021-2026 dengan PPS 2022. Fraksi kami sependapat dengan hasil Banggar bersama tim TAPD untuk menyesuaikan dengan alokasi modal sebesar 14% dari APBD tahun 2022. Yang disampaikan diamanatkan surat edaran Menteri Dalam Negeri terhadap kebijakan dalam menyusun anggaran dan menangani pandemi COVID-19 diminta belanja tidak terduga sebesar 5% sampai dengan 10% dari APBD. Tetapi kenyataannya dalam PPS tahun 2022 ini dianggarkan sebesar tidak lebih dari 1%. Tentu alokasi anggaran penanganan COVID-19 sudah hampir dipastikan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat benar-benar tidak menjalankan instruksi dari pemerintah pusat dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi PDI Perjuangan dapat menyetujui rancangan PPS 2022 untuk menjadi keputusan DPRD, dan atas nama Perjuangan PKB menyampaikan